Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ulil Azmi dengan NIM 387. Saya dari kelas G, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya di sini untuk membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu ilmu negara, yaitu Bapak Bayu. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang untuk menanyakan mengapa sih negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya. Yuk, let's go. Baiklah, di sini saya sudah dengan salah satu narasumber saya, yaitu dengan Saya Ridwan Nadra Majid, Mas Uli bisa panggil saya Rama. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dari Prodi Ilmu Hukum. NIM saya 243 dari kelas Hukum 1E. Oke, Mas Rama. Tujuan saya di sini, saya ingin menanyakan mengenai mengapa sih suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya. Baik, kalau untuk menurut saya Mas ya, untuk menurut saya itu negara itu pada dasarnya ada karena rakyat Mas. Entah itu dari rakyat kalangan miskin, kalangan kaya, kalangan menengah, muda, tua, atau yang sudah terdahulu, bahkan sebelum negara itu ada. Jadi menurut saya, kalau rakyatnya sejahtera, negara juga ikut sejahtera. Entah itu dari beberapa faktor. Salah satunya saya sebutkan faktor ekonomi mungkin. Itu kalau dari salah satu faktor saja udah sejahtera, pasti negara ikut sejahtera gitu Mas. Oke. Terus kalau menurut pendapat Mas Rama sendiri, apakah pendidikan di negara kita, Indonesia itu, apakah sudah termasuk sejahtera atau belum? Baik, kalau menurut saya sendiri Mas ya, pendidikan di Indonesia itu menurut saya itu seimbang Mas. Dibilang maju juga belum semuanya, tapi dibilang terbelakang, rakyat Indonesia itu nggak bodoh gitu Mas. Jadi bisa simpulkan kayak gini Mas ya, pendidikan di kota sama di kabupaten Mas ya, itu pasti masyarakat punya pandangan yang beda. Dan kalau bisa Mas lihat sendiri ya, baik kebanyakan masyarakat kalau melihat pendidikan di kota itu identik dengan pendidikannya maju. Semisal kayak sekolah-sekolah favorit mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi negeri pun, baik swasta maupun negeri, itu pastikan yang favorit kebanyakan di kota Mas daripada di kabupaten. Nah, sedangkan kalau yang di kabupaten sendiri itu menurut saya belum semuanya sejahtera. Juga ada beberapa sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, namun hanya saja nama mereka itu belum pamor sepamor yang berada di kota gitu Mas. Oke, kalau terus saya ingin tanya lagi, menurut Mas Rama, faktor yang menjadi sekolah-sekolah atau pendidikan di daerah kabupaten ataupun daerah-daerah pelosok itu masih kurang disejahterakan, masih atau artinya belum disejahterakan, itu apa? Banyak faktor Mas ya. Kalau kita berhubungan dengan negara, jadi negara kan identik dengan pemerintah gitu Mas ya. Kalau menurut saya suatu pendidikan belum sejahtera di suatu daerah itu ada dua kemungkinan Mas ya. Yang kemungkinan pertama itu pemerintah kurang memberikan perhatian khusus atau perhatian lebih terhadap suatu daerah tersebut gitu Mas. Terus juga kalau dari faktor lain yang pastinya kebanyakan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita itu terkendala pendidikan karena faktor ekonomi gitu Mas. Jadi menurut saya itu dua faktor yang sangat mempengaruhi pendidikan di negara Indonesia. Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwa mengapa suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya, karena negara itu ada karena rakyat kan? Ya, itu pasti. Secara kesimpulan besar seperti itu kan? Ya, betul. Terus pendidikan di negara kita, negara Indonesia itu apakah sudah sejahtera atau belum? Menurut Mas Rama, pendapat Mas Rama tadi kan di negara kita sudah 50 banding 50, yeah. Di mana pendidikan di kota itu masih itu sudah termasuk sejahtera karena banyak pendidikan kayak perguruan tinggi atau sekolah-sekolah favorit kan. Yeah, betul. Terus yang sedangkan
yang satunya adalah pendidikan di kabupaten yang bisa dibilang masih kurang kurang maju atau namanya kurang bersaing lah dalam artian dengan pendidikan yang ada di kota. Betul. Terus, nah tadi Mas Rama juga menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa pendidikan atau sekolah-sekolah yang berada di kabupaten itu sendiri mengalami kurangnya kesejahteraan. Ya, yang pertama kan karena faktor kurangnya perhatian khusus dari pemerintah itu sendiri terhadap daerah-daerah yang minim guru pengajar atau apa kan, minim akses ya, atau segala macamnya. Terus yang kedua yang seperti Mas tadi sebutkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pendidikan di pelosok itu kurang maju, dalam artian orang-orangnya kurang bisa bersekolah atau segala macamnya itu karena faktor ekonomi kan, faktor ekonominya. Karena memang yang saya tahu sendiri di negara kita ekonomi kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih belum sangatlah merata, masih banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan menyebabkan mereka terhambat untuk menempuh pendidikan yang lebih layak seperti negara-negara luar pada umumnya. Ya, kurang lebih ekonomi juga mempengaruhi pendidikan. Tapi kalau saya sendiri, pemerintah sendiri itu juga menggalakkan program-program beasiswa untuk bagi keluarga yang kurang mampu, dan itu menurut saya ya itu udah salah satu langkah yang baik buat masyarakat Indonesia, terutama yang bagi terkendala ekonomi gitu, Mas. Oke, berarti pemerintah kan dalam artian sudah menggalakkan beberapa beasiswa untuk orang-orang yang kurang mampu dalam artian untuk menempuh pendidikan. Ya, betul. Otomatis itu salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya di bidang pendidikan. Betul. Akan tetapi saya melihat beberapa kejadian di lapangan bahwasanya pendidikan yang seharusnya diterima oleh orang yang tidak mampu atau orang yang seharusnya itu tidak tersampaikan secara langsung, dalam artian tidak sesuai targetnya. Masih banyak orang yang bisa dibilang orang itu mampu, akan tetapi dia malah mendapatkan beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Terus bagaimana tanggapan Anda? Kalau dalam hal tersebut, tanggapan saya itu kurang lebih kita kembali tujuan awalnya kan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, Mas ya. Kalau yang lebih diperhatikan itu kalangan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, itu nanti juga bisa dampak ke kesejahteraan terutama pendidikan gitu, Mas. Nah, itu juga kita nggak bisa menyalahkan dari masyarakat atau menyalahkan pemerintah. Cuman saya di sini berbicara tentang untuk negara kedepannya, Mas ya. Kalau dalam kasus tersebut itu bisa kita salahkan pemerintah, Mas. Kenapa kok saya berani menyalahkan? Karena sadar langsung pemerintah itu punya program bagus, cuma untuk implementasinya itu masih kurang pas gitu. Jadi benar beasiswanya udah ada, tapi sasarannya yang ke siapa itu masih belum bisa diimplementasikan dengan pas. Jadi mungkin itu adalah salah satu PR bagi pemerintah itu sendiri, ya, betul. Agar di mana yang seharusnya mendapatkan beasiswa itu adalah orang-orang yang ekonominya kurang, dalam artian tidak mampu untuk bersekolah ke perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang layak pada umumnya, itu agar bisa tersampaikan dengan baik menurut Mas tadi. Oke, mungkin terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Ulil. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Udah itu berapa menit? Kayaknya 4 kayaknya. Baiklah, di sini saya sudah dengan narasumber yang kedua saya, yaitu dengan Mas Amil. Boleh perkenalkan Mas, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amil dari Prodi Teknik Sipil. Oke, maksud saya di sini Mas, saya ingin mewawancarai Mas Amil mengenai mengapa sih sebuah negara atau suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya. Ya. Jadi menurut saya ya. Jadi kenapa pemerintah itu perlu mensejahterakan rakyatnya? Yang pastinya itu karena
negara itu terbangun dari menggunakan uang rakyat itu sendiri. Jadi untuk negara itu perlu sekali atau wajib untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dilihat dari sekarang itu pemerintah sekarang itu tidak mensejahterakan rakyat, itu tidak merata. Kan tetapi rakyatnya itu sejahtera di tingkat atas atau di perkotaan aja, sedangkan di perkampungan itu tidak. Jadi nggak terlalu merata. Itu berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus bentuk keadilan itu kayak gimana? Itu sudah menentang dari Pancasila itu sendiri. Berarti untuk menjalankan bentuk kesejahteraan itu saya masih belum, dan itu perlu. Oke. Itu Mas. Berarti menurut Mas Amil bahwasanya pemerintah ini kan suatu negara perlu mensejahterakan rakyatnya karena negara itu dibentuk menggunakan uang rakyat. Untuk Iya. membangun negara itu kan menggunakan uang rakyat gitu kan. Dan kesejahteraan itu seharusnya merata, tetapi di negara kita kesejahteraan itu masih tidak merata. Betul. Contohnya hal itu menentang makna dari sila kelima kan, yang dimana sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Mas Amil. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah pendidikan di negara kita ini sudah termasuk sejahtera atau belum? Kalau mengenai penjelasan yang tadi yang saya katakan, yaitu masih belum. Dan dapat dilihat dari sekarang faktanya itu pendidikan masih kurang ya, masih kurang sejahtera. Ya yang kayak tadi saya katakan, yang sejahtera itu hanya di bagian atas saja, kami di perkotaan. Sekarang di perkampungan itu masih banyak sekali anak-anak yang seharusnya dikasih pendidikan yang layak di negara ini, tetapi itu banyak sekali yang masih belum mendapatkan pendidikan. Tuh. Terus faktor apa saja sih menurut Mas Amil yang menjadi penghambat dari sejahteranya pendidikan di negara kita? Yang menjadi penghambatnya itu mungkin ya, itu dari pemerintahnya sendiri yang masih kurang mempedulikan rakyatnya sendiri kayak gimana. Itu. Jadi kayak semisal masih kurang terlalu masih kurang turun ke bagian masyarakat yang di bawah. Itu masih pemerintah itu masih kurang mempedulikan kayak itu. Makanya pendidikan itu masih gak merata. Berarti menurut Mas Amil pendidikan di negara kita itu masih belum merata. Di mana pendidikan di negara kita itu lebih condong ke perkotaan atau rakyat yang di atas gitu, menengah ke atas gitu kan, yang sejahtera dalam pendidikannya. Tapi rakyat-rakyat bawah itu untuk sekolah atau mendapatkan pendidikan saja mereka itu sulit, begitu Mas Amil? Betul. Oke, berarti dapat saya simpulkan menurut pendapat Mas Amil dari tadi bahwasanya di negara kita itu masih belum sejahtera, di mana pendidikan di negara kita itu belum juga merata, di mana adanya perbedaan atau kesetimpangan antara pendidikan di kota dan pendidikan di pelosok-pelosok daerah gitu Mas Amil. Betul. Oke, mungkin hanya itu Mas Amil yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Sekian. sama. Baiklah, di sini saya sudah dengan narasumber saya yang ketiga, yaitu dengan siapa Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Untuk identitas yang lainnya, saya berasal dari suatu pulau, yaitu Pulau Kangean, dan juga saya sebagai masyarakat sipil, begitu Mas. Oke, tujuan saya di sini, saya ingin mewawancarai Masnya mengenai beberapa hal. Yang pertama Mas, saya ingin menanyakan mengapa suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya? Ya, itu pertanyaan yang cukup sulit bagi saya, karena ya tahulah orang masyarakat sipil biasa kayak gini kan mana tahu tentang hal itu. Tapi saya coba jawab Mas. Akan hal itu, mengapa suatu negara itu harus mensejahterakan rakyatnya? Ya, karena itu bagian dari kewajiban suatu negara. Karena kalau kita ibaratnya sekarang Indonesia itu dipimpin oleh
Terus pasti ada pemimpin lah, istilahnya presiden dan lain sebagainya, turunan-turunan di bawahnya ya. Sehingga di dalam hal itu bagaimana itu topoksi-topoksi yang dari suatu pemerintah atau suatu negara itu berhak hukumnya atau wajib hukumnya untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang ada di dalamnya, begitu Mas. Oke, berarti menurut pendapat Mas, mengapa suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya? Karena memang merupakan tugas dari suatu negara tersebut, di mana suatu negara itu kan dipimpin seorang pemimpin, contohnya presiden, dan di mana presiden itu kan memiliki tupoksi-tupoksi yang mereka janjikan kepada masyarakat sebelum mereka menjabat kan. Iya. Nah, berarti ini harus dipenuhi agar harapan-harapan masyarakat sebelumnya dalam sebelumnya memilih sosok pemimpin tersebut agar bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya gitu Iya. kan, Mas. Kalau kita ini juga ya Mas, kalau kita melihat bahwa kita sebagai masyarakat itu membutuhkan keamanan, terus juga ya yang Mas sebutkan kesejahteraan tadi, terus perlindungan dan ekonomi yang ya saya sebut kemiskinan lah. Ekonomi yang harus terpenuhi begitu kan, kebutuhan-kebutuhan setiap individu atau setiap masyarakatnya itu harus terpenuhi. Disitulah letak, kalau di ilmu sosial itu kalau tidak salah ya, dia disitulah letak ini ya, kesejahteraan sosial itu. Dia merasa aman di dalam suatu negara begitu Mas. Berarti kan dalam artian pemerintah dalam untuk menciptakan suatu kesejahteraan itu pemerintah kan harus memperhatikan kayak keamanan dari masyarakatnya kan, terus keadilan di dalam masyarakatnya juga. Terus yang paling penting yang tadi Mas sampaikan kan bahwasanya kemiskinan, bahwasanya ekonomi itu yang harus juga diperhatikan agar setiap individu itu memiliki kesempatan dalam artian untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut. Dimana kan ekonomi atau keuangan dari masing-masing individu kan itu berbeda-beda. Makanya hal ini perlu diperhatikan agar negara atau suatu pemimpin itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua Mas. Nah, pertanyaan kedua ini menyangkut mengenai pendidikan. Nah, saya ingin menanyakan, apakah pendidikan di negara kita, saya ambil negara Indonesia, apakah di negara kita Indonesia ini pendidikannya itu sudah bisa dibilang sejahtera atau belum Mas, menurut pendapat Mas? Soal pendidikan ya Mas, kalau soal pendidikan ini saya masih katakan masih belum sejahtera ya Mas, dengan beberapa alasan yang mungkin beginilah. Yang pertama itu masyarakat masih belum bisa, saya sebut orang-orang atau anak-anak muda yang masih belum bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Mungkin salah satu faktornya dari ekonomi juga atau kemauan dia yang kurang begitu. Akan tetapi kan itu tugas dari pemerintah itu yang tadi. Nah, salah satu penunjang yang dengan pertanyaan Mas yang tadi, kesejahteraan itu di situ juga dilibatkan tuh pendidikan bisa mensejahterakan suatu negara. Nah, pendidikan di Indonesia kenapa saya katakan tidak ini ya, masih belum bisa dikatakan sejahtera, karena ada beberapa masyarakat atau beberapa orang yang masih belum mendapatkan hak-haknya. Saya sebut hal ini, kenapa saya sebut hak-haknya, karena ada beberapa orang atau masih banyak di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan secara utuh atau sepenuhnya, yang memang itu bagian dari haknya mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, hal ini juga menunjang bahwasanya pendidikan di Indonesia itu masih belum sepenuhnya belum tercapai, kesejahteraan itu belum tercapai di situ untuk dunia pendidikannya. Nah, kalau kita lihat juga dari bawahnya nih, saya sebagai masyarakat sipil untuk masuk ke perguruan tinggi umpamanya. Nah, akan hal ini apakah saya bisa masuk ke kedokteran atau memang saya bisa daftar di suatu kampus begitu yang memang bisa disebut elit umpamanya. Nah, karena itu bisa tidak saya, tergantung bagaimana nanti usaha saya dan juga berkaca lagi pada kehidupan saya, ekonomi saya cukup atau tidak begitu Mas. Jadi saya katakan untuk masyarakat
pendidikan itu masih belum ini ya, masih belum tercapai atau belum bisa terpenuhi lah. Oke, dapat saya simpulkan dari pendapat masnya tadi mengenai pendidikan di negara kita di Indonesia, apakah belum sejahtera atau belum? Menurut masnya kan tadi itu belum sejahtera, dikarenakan masyarakat atau orang-orang atau siswa-siswa segala macamnya itu masih belum mendapatkan hak mereka, mendapatkan hak pendidikan mereka, mendapatkan pendidikan yang layak yang seharusnya mereka peroleh. Iya. Mereka tidak mendapatkan hal itu, makanya pendidikan negara kita itu bisa dibilang masih belum maju gitu mas. Misalnya seperti mas tadi bilang kan, kalau masnya mau masuk jurusan ini ataupun kedokteran gitu kan, atau mau masuk ke sekolah elit dan gitu, mereka itu harus berkaca dulu, mereka itu harus melihat ekonomi mereka atau gimana kan, yang seharusnya mereka hal itu tidak terlalu perlu dipikirkan oleh masyarakat, yang jika masyarakatnya itu sudah sejahtera belum begitu kan. Nah, jika masyarakat sudah sejahtera, otomatis mereka tidak perlu memperhatikan itu kan, mereka tinggal masuk, tinggal ingin memilih jurusan yang mana yang seharusnya mereka layak dapatkan kan, seperti itu. Terus mas, saya juga ingin menanyakan satu hal lagi. Menurut masnya apakah fasilitas itu juga fasilitas dari sebuah pendidikan atau suatu sekolah itu apakah menjadi salah satu penghambat juga untuk kualitas pendidikan di negara kita? Ya, kalau untuk fasilitas ya kalau saya lihat fasilitas itu juga salah satu faktor untuk mendukung suatu pendidikan ya. Karena kalau kita lihat umpamanya saya Kepulauan Kangen ya mas, saya sebagai orang kepulauan yang memang ya pendidikan saya mulai dari SD, umpamanya SD. Nah SD ini fasilitas yang ada di sekolah saya ini, sekolah dasar ini, tidak ada kamar mandi kecuali ruang guru. Nah itu kalau kita mau ke toilet kita harus ke belakang ke belakang sekolah, karena di belakang sekolah itu ada hutan. Nah disitulah biasanya kencing, atau kita pokoknya mau hal apapun, gedung yang memang sudah mau rontok gitu kan, tiba-tiba kan jatuh atapnya kan bahaya juga kepada kita. Nah itu hal yang memang harus diperhatikan juga di tataran negara ya, atau pemerintah harus juga memperhatikan akan hal itu. Nah sehingga ketika fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ataupun di kampus itu nantinya menunjang suatu masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih maksimal gitu. Tidak hanya umpamanya kalau saya perlihatkan, saya pernah juga kok sekolah SD, SMP dan SMA gitu. Saya pernah di bagian situ, cuma dengan beberapa kategori yang memang saya katakan masih kurang lah ya, dalam artian pendidikan itu masih berpatokan pada nilai, dalam artian nilai-nilai yang paling tinggi, terus dipisahkan antara orang yang pintar atau dalam tanda kutip orang yang kurang pengetahuannya kurang lah, bisa bahasa kasarnya itu bodoh lah. Nah itu dipisahkan. Pokoknya kalau sepengalaman saya di SMP itu 71 isinya orang-orang yang kayak orang-orang yang pengetahuan sudah layak gitu, makanya dia ditaruh di 71 dan 72 dan 73 dan seterusnya begitu. Nah hal itu kan yang menghambat juga kan, salah satu menghambat di situ juga. Nah ketika masuk di SMA, dia dipisahkan lagi, pokoknya ada IPA dan IPS. Nah IPA dan IPS ini dia ada IPA 1, IPA 2 dan IPA 3 dan seterusnya. Itu di sekolah saya, SMA Negeri 1 Arjasa. Nah dan di IPS pun begitu. Nah ada IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan seterusnya. Itu kalau di SMA saya. Hal itu juga akan mempengaruhi pendidikan, bahwa orang-orang yang pintar itu ditaruh sama orang-orang yang pintar, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang pengetahuannya kurang atau tidak seperti orang-orang yang di IPA 1 atau IPS 1 ini dipisahkan di situ. Dan itu yang memisahkan itu biasanya guru. Nah, guru ini yang memisahkan antara kamu mau masuk IPA 1 atau IPS atau IPS lah, IPA atau IPS, itu dipisahkan oleh guru. Seharusnya kan tidak. Seharusnya tergantung bagaimana setiap orang itu mau memilih antara IPA dan IPS. Nah, stigma-stigma yang ada di masyarakat hari ini bahwa IPS itu buruk, sedangkan IPA itu
juga sudah kayak pengetahuan sudah luas, apalagi dalam segi matematika begitu Mas. Oke, berarti menurut Masnya bahwa fasilitas itu perlu dipenuhi Ya, betul. untuk menunjang kenyamanan dalam belajar, kenyamanan dalam mereka menempuh ilmu kan. Otomatis seperti itu. Terus tadi Masnya juga menambahkan bahwasanya apa ya, di masyarakat itu ada diskriminasi, dalam artian diskriminasi di mana mereka yang pintar ditaruh dengan yang pintar dan yang bodoh mereka ditaruh dengan yang bodoh. Nah, di sini mereka dibedakan, di mana yang pintar ini diprioritaskan dan yang bodoh ini dianggap dapatnya disepelekan gitu kan, dapatnya. Begitupun juga di SMA. Nah, di SMA ini mereka ada pembeda juga, di mana ada IPA sama IPS, terus IPA 1, IPA 2 ataupun IPS 1, IPS 2 seperti itu kan. Nah, ini dalam artian di IPA ini ada pembeda, di mana kalau yang masuk IPA 1 itu kan seperti Masnya tadi bilang bahwa IPA 1 ini adalah kelas yang unggul, kelas yang selalu dinomorsatukan gitu kan. Bisa disebut unggulan. Nah, terus yang kelas-kelas IPA 2 dan seterusnya mereka diabaikan. Nah, artian pemberian pendidikan atau pemberian pembelajaran kepada mereka itu dilaksanakan dengan tidak sepenuhnya seperti itu, karena yang mereka utamakan ya yang di IPA 1, karena yang mereka yakin bahwa yang di IPA 1 ini memiliki potensi, memiliki kualitas. Nah, terus yang di IPS juga seperti itu. Nah, kebanyakan juga yang saya alami sendiri, ada stigma-stigma yang seperti Masnya juga tadi katakan, bahwa di masyarakat itu ada stigma-stigma bahwasanya IPA ini adalah jurusan yang baik, jurusan yang bagus. Sedangkan IPS adalah jurusan yang diisi oleh anak-anak yang amburadul, anak-anak yang kacau, anak-anak yang sering bikin onar. Nah, sehingga menyebabkan banyak sekali orang yang memiliki basic, dalam artian basic yang seharusnya mereka itu di IPS, basicnya dalam artian pengetahuan yang tentang kesosialan seperti itu. Akan tetapi karena stigma-stigma yang ada di masyarakat, mereka terdoktrin untuk memilih masuk IPA agar mereka mendapatkan pendidikan, dalam mereka tidak dicap buruk gitu oleh masyarakat. Bahwasanya kalau mereka masuk IPS, yang mereka dicap buruk, mereka anak-anak yang dapatin anak-anak yang buruk, karena yang stigma tadi bahwasanya IPS itu adalah jurusan yang diisi anak-anak amburadul seperti itu. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan di negara kita itu masih kurang maju, karena adanya stigma-stigma yang buruk di masyarakat tentang jurusan. Akhirnya mereka yang memiliki basic di situ akhirnya tidak mengambil jurusan itu. Akhirnya banyak kasus-kasus di negara kita atau di sekolah kita, anak yang salah masuk jurusan yang seharusnya mereka tidak suka matematika, fisika segala macamnya. Akhirnya karena mereka terdoktrin untuk masuk jurusan IPA, yang mereka masuk jurusan IPA itu kan, berarti seperti itu. Nah, inilah yang menjadi faktor penghambat kemajuan atau kesejahteraan pendidikan di negara kita atau di negara Indonesia. Mungkin hanya itu Mas yang ingin saya tanyakan mengenai tentang mengapa sebuah negara itu perlu mensejahterakan rakyat, dan apakah pendidikan di negara kita ini sudah. Terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama Mas. Tapi kayaknya kurang. Baiklah, dari ketiga narasumber yang saya wawancara tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya, karena itu merupakan tupoksi dari suatu negara itu. Dan juga yang saya dapat dari narasumber saya kemarin, bahwasanya negara itu ada karena rakyat, dan suatu negara tidak akan pernah ada jika tidak adanya rakyat. Nah, itu merupakan suatu faktor pendukung mengapa suatu negara itu perlu mensejahterakan rakyatnya. Terus faktor mengenai pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung agar suatu negara itu bisa dikatakan mampu mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi yang saya dapat dari beberapa narasumber yang saya wawancara tadi, bahwasanya di negara kita ini pendidikan itu masih belum dikatakan sejahtera, karena masih banyak faktor-faktor penghambatnya. Contohnya saja fasilitas, terus kurangnya literasi dari siswa-siswanya, terus kualitas dari, bisa dibilang dari guru pengajarnya juga merupakan salah satu faktor penghambatnya. Terus terus masih banyak siswa-siswa ini
yang terhambat di ekonominya, yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, akan tetapi karena faktor ekonomi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, itulah yang mungkin bisa dapat saya simpulkan dari ketiga narasumber yang saya wawancara barusan. Mungkin sekian, terima kasih.